Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js Hook State Management ya. Nah, teman-teman silahkan buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya. Kita akan copy min_r 02, kemudian kita akan mengkopinya menjadi project list kontak ya. Oke, kita akan masuk ke project 03. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita sebelumnya ya. Nah, kita akan buka dulu src. Nah, kita sudah memiliki inisialisasi project untuk React Hook State-nya ya. Nah, kali ini kita akan menambahkan beberapa plugin. Teman-teman bisa buka lagi terminalnya, Ctrl backtick. Kita akan menginstal Axios dan Bootstrap ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Yarn karena kita sebelumnya menggunakan Yarn add. Kita akan menginstal Axios, Bootstrap, dan React Bootstrap. Ini ya, kita akan ekster. Oke, kita akan clear. Teman-teman bisa lihat di packet.json-nya ya. Kemudian turunkan. Ini ada Bootstrap, kemudian dari Bootstrap, ada Axios. Kemudian kita akan install satu lagi untuk dummy servernya ya. Kita gunakan yang namanya JSON server. Kita gunakan yarn add. Kita akan gunakan development JSON server. Nanti kita gunakan file JSON untuk servernya. Oke, sudah terinstall ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk config-nya di sini untuk JSON-nya ya. Nah, di sini ada script. Kita akan tambahkan untuk menjalankan si JSON-nya. Teman-teman bisa tambahkan server, kemudian JSON server, watch db. Nah, tergantung nih teman-teman menggunakan port berapa. Kalau misalkan menggunakan port default berarti 3000 nanti ya. Saya portnya akan ambil defaultnya aja ya. Tapi filenya adalah db.json. Ini saya akan save. Ini watch supaya dia selalu berubah ya, ngupdate untuk tampilan dan datanya. db.json-nya kita akan buat di bagian luar sini. Jadi kita buat new file db.json. Nampak penulisannya ini harus sama ya dengan yang teman-teman tuliskan di sini. Kalau misalkan database berarti tulisannya di sini database. Kalau misalkan db tulisnya juga db. Nah, teman harus membuatnya dengan kurung kurawal, kemudian nanti nama database-nya apa atau nama setelah slash lah. Kalau misalkan API kan ada base URL kemudian slash-nya apa. Nah, di sini kita harus definisikan. Nah, saya akan menggunakan dummy data. Ini saya sudah sediakan. Nah, nanti kita akan menggunakan contacts API. Nanti list yang akan diberikan ini ada data ID, kemudian nama dan nomor HP. Jadi nanti yang muncul nama dan nomor HP di tampilan listnya ya. Nah, ini kita akan save. Kemudian di sini kita akan jalankan. Cara menjalankannya kita bisa menggunakan yarn server misalkan ya. Tadi kan kita namanya di sini server ya. Jadi kita memanggil sesuai dengan yang kita buat. Nah, di sini bisa dilihat dia menggunakan port 3000. Tinggal tekan kontrol dan klik ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia muncul ke sini. Kalau misalkan datanya kosong berarti ini tidak jalan ya. Nah, kita harus tambahkan slash mana? Nah, ini slash kontaknya ya. Nah, kalau gitu kita kliknya yang ini aja. Kalau hanya tadi dia belum memanggil. Nah, sekarang baru sudah memanggil kontaknya. Kita harus menambahkan slash contacts. Nah,
Nah, ini nanti kita akan gunakan di list API yang kita buat ya. Oke, ini untuk DB sebagai dummy servernya sudah kita siapkan. Sekarang kita akan menambahkan di bagian action ini. Nah, di bagian action kita akan tambahkan kontak action di sini ya. Kontak action.jsx. Nah, dalam kontak action pertama kita akan ekspor dulu cons. Nah, kita akan membuat get kontak list ya. Nanti kita akan mendapatkan list untuk kontaknya. Ini berupa kontak list seperti ini. Get kontak list, tapi yang bawah tidak kita buat dulu ya, hanya yang atas saja. Jadi kita hapus saja dulu. Oke. Kemudian kita akan ekspor juga untuk metodenya ya. Kita akan ekspor cons get kontak list. Ini yang namanya sama ya. Ini kita buat dengan asinkronus asin ya. Kemudian kita akan buat parameternya dispatch. Nah, dispatch ini nanti kita panggil ya di view kita. Oke, kemudian kita akan definisikan dulu dispatchnya. Dispatch. Nah, kita akan isi dengan beberapa. Pertama, kita akan definisikan tipenya. Nah, tipenya ini kita akan ambil dengan get contact list ini ya, dari sini. Kita ambil ke sini. Kemudian kita akan buat payloadnya. Ini payload. Nah, payloadnya kita gunakan objek. Nanti memiliki proses loading true. Ketika pertama kali diakses dia akan true dulu. Kemudian datanya false, belum ada ya. Kemudian error message-nya juga false, belum ada. Nah, nanti ini ketika pertama kali dijalankan dia akan dipanggil sebagai initial state nanti ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah try catch. Nah, try catch ini kita akan gunakan untuk memanggil ke tadi ya, ke API. Nah, kita akan buat sebuah konstanta untuk respon. Nah, respon ini kita akan gunakan void. Nah, void-nya kita gunakan Axios. Nah, Axiosnya kita ambil dari Axios ya. Nah, kita gunakan metodenya get. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tadi. Nah, bisa menggunakan yang ini. Kita bisa simpan ke sini. Nah, ini dummy API yang akan kita gunakan untuk menampilkan data. Kemudian kita akan definisikan di sini timeout-nya ya. Karena kalau misalkan tidak, nanti timeout-nya akan default-nya 1200 misalkan ya. 120.000 aja ya. Kita buat 120.000 seperti ini. Nah, kemudian ketika dia nanti berhasil, kita akan definisikan dispatch-nya. Nah, dispatch-nya kita akan isi. Nah, isinya kita akan loadingnya dibikin false. Kemudian datanya kita ambil dari respon, kemudian kita ambil datanya, error message-nya kita bikin false. Nah, kalau misalkan terjadi error, dispatch-nya berbeda. Kita akan isi dispatch-nya, nama tipenya get list kontak. Nah, tapi loadingnya false, datanya false, yang muncul adalah errornya seperti ini ya. Kita tinggal save. Nah, kalau sudah di save, kita masuk ke reducer, kemudian ke kontak. Nah, di sini kita akan definisikan untuk reducernya ya. Sebelumnya hanya memiliki state. Nah, di sini cache-nya belum ada. Kita akan buat cache baru. Cache-nya kalau misalkan kita memiliki get contact list. Nah, yang ini ya. Supaya kita bisa mengimportnya. Nah, kalau misalkan kita memiliki get contact list, kita akan return kan objek. Nah, state-nya kita akan return kan state. Kemudian kita akan mengambil dari
sini ya. Nah, kita memiliki initial state. Nah, kita akan isi ini dengan data yang kita ambil dari proses. Nah, kita akan ambil ini dari action, kemudian payload, kemudian ini kita akan ambil data ya. Kita ambil payload data. Kalau yang ini ya kita ambil dari action juga, dot payload, kemudian loadingnya. Nah, loading. Kemudian kalau yang ini kita akan ambil dari action, kemudian payload, kemudian error message. Ini kita ambil dari yang tadi ya, kotak action. Ini kan ada loading. Nah, loading ini harus sama dengan yang ini ya, loading. Kemudian di sini ada error message. Nah, error message ini harus sama dengan yang ini karena kita mengambil data dari sana. Kemudian kita save. Ini kalau misalkan sudah. Nah, kita bisa lihat di sini karena kita sudah definisikan sebelumnya, kita tidak perlu tambahkan. Nah, kita tinggal menggunakannya saja. Nah, kita akan coba buat ya di sini di komponen kita tambahkan ya. Misalkan saya akan buat satu folder untuk kontak ya. List kontak. Nah, di dalam list kontak saya akan tambahkan file indexnya, misalkan index.jsx. Nah, seperti ini ya. Nah, saya akan buat di sini sebuah function rfce. Nah, kita akan buat list kontak. Ini nanti kita gunakan. Nah, yang React-nya kita hapus dulu karena belum kita pakai ya. Oke, ini RFC-nya, kemudian kita beri nama list kontak. Kita akan panggil ke sini ya, yang sudah kita definisikan tadi. Pertama, kita akan buat sebuah konstanta state, kemudian dispatch-nya kita definisikan di sini. Nah, ini kita akan ambil dari use app state. Nah, use app state kan dari konteks yang tadi yang pernah kita buat sebelumnya ya. Kita pernah buat di sini use app state. Nah, kita panggil ke sini. Nah, kemudian kita akan panggil untuk metode yang tadi sudah pernah kita buat ya. Nah, tadi kita memiliki get contact list, kemudian get loading, get contact list, kemudian kita memiliki get contact loading. Nah, get contact result, bukan list ya, saya salah ini. Get contact result, kemudian get contact loading, kemudian get contact error. Kita akan ambil dari state. Nah, kemudian kita juga akan buat use effect. Effect ini kita ambil dari React ya. Nah, di sini kita akan ambil get contact listnya ya. Kita tinggal panggil get contact list. Contact list ini yang dari action ya. Nah, ini kita ambil dari action guess contact listnya. Kita masukkan dispatch-nya ke sini. Nah, di dalamnya kita tinggal tambahkan di sini dispatch di array-nya. Nah, tinggal yang bagian ini belum kita pakai nih, hasil dari prosesnya. Nah, di return-nya kita bisa definisikan ya. Ini kita gunakan kurung. Kita akan tambahkan sebuah div seperti ini ya. Nah, kita akan buat table. Kita akan ambil dari bootstrap table ya. Kemudian di sini kita akan buat class name-nya adalah margin top-nya kita kasih 3. Nah, nanti kita akan buat strip, kemudian border it, kemudian hover. Ini tabelnya nanti ya. Nah, kita akan ambil dari bootstrap. Nah,
Kemudian di sini kita akan definisikan head-nya ya. Ini udah pada muncul nih. Kita head, kemudian body. Oke, kita lengkapi dulu ya. Oke. Nah, ini baru lengkap. Kita tidak memiliki banyak ya, hanya memiliki nama di sini. Saya akan nomornya buat seperti ini aja. Nama dan telepon saja. Dan di sini ada action satu lagi ya. Nah, kita akan buat di sini action. Action ini untuk update dan delete ya. Nah, di sini kita akan gunakan map, kontak, kemudian ada indeks. Nah, indeksnya ini untuk nomor ya. Indeks +1. Ini kita ambil name. Ini dengan nomor HP. Dan yang actionnya kita kosongkan dulu ya. Ini kita isi dengan action, misalkan kita kosongkan dulu. Kita isi di berikutnya. Kontak result, kemudian kita map, kontaknya kita ambil, indeksnya ini untuk tampilan urutannya, ID-nya kita munculkan ke sini. Oke, kita akan tambahkan untuk loading ya. Nah, setelah kurung tutup, kita akan tambahkan di sini get contact result. Nah, kita akan cek dengan dia ada nggak sih get contact resultnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada, kita akan ambil dari sini. Kita akan tambahkan ke sini. Kita akan cek get kontak loading. Jadi kalau misalkan ada loading, kita akan ambil, kita buat tanda tanya dan kita ambil ke sini kontak loadingnya. Nah, di dalam kontak loading kita tinggal tambahkan sebuah call span 4 ya. Kita kasih loadingnya. Nah, di sini kita definisikan lagi titik 2. Kalau misalkan tidak, maka kita akan tambahkan untuk tidak ada data ya. tr td call span 4. Ini kita akan definisikan di get contact error, kemudian kita akan ambil errornya. Kalau tidak ada, kita kasih data not found. Oke, kita akan save. Oke ya, ini kita ambil dari result, kemudian kontaknya, actionnya, loading, tampilkan loading, error, kita tampilkan error. Nah, kemudian kita akan resultnya ke sini. Oke, kita akan buka lagi yang app. Nah, app ini kan kita memiliki sebelumnya hierarki ya. Kita akan ganti ini. Saya akan buat sebuah heading 1. Saya buat dulu sebuah kontainer ya. Saya akan buat div seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah class name-nya container seperti ini. Kemudian kita akan buatkan di sini sebuah heading 1 untuk judul ya. Misalkan kontak app. Nah, di dalamnya kita akan panggil untuk list kontaknya. List kontak. Nah, kita panggil ke sini. Untuk yang parent tidak kita pakai lagi, kita bisa hapus ya. Nah, ini juga tidak kita pakai, ini bisa kita hapus. List kontak, parent, ini use effect, state, ini bisa kita hapus. Tidak kita pakai. Kita tinggal menambahkan import untuk bootstrapnya ya. Kita akan import bootstrap, kemudian this bootstrap.css. Nah, yang parent 1, parent 2 ini bisa dihapus saja ya, tekan Ctrl, tinggal di delete karena tidak kita pakai lagi. Nah, kita hanya membutuhkan indeks ini aja. List kontak. Nah, ini sudah jalan, kita buka. Yang ini jangan di close ya, karena nanti kita panggil nih. Kita buka tab baru, terminal baru, kemudian kita jalankan di sini yarn dev.
Kalau kita menjalankan dua, yang pertama tadi servernya, yang ini adalah kliennya. Nah, kita tinggal tekan kontrol dan klik. Oke, muncul ke sini. Semoga tidak error. Kita lihat. Inspect. Oke, dia masih loading. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi NIM-nya ini tidak muncul. Kita coba lihat. Kayaknya kita salah menuliskan ya. List kontak. Nah, di sini ada NIM. Pastikan ini penulisannya sama ya dengan yang di DB. Nah, ini nama. Kita mengambilnya NIM dan yang tersimpan adalah nama. Nah, ini harus kita ganti dengan nama. Kita save. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini sudah muncul ya kontak app kita. Jadi kita menggunakan state management untuk melakukan load kontak. Kita sudah berhasil menambahkan action di sini. Kita menggunakan kontak list, kemudian kita get menggunakan Axios ya, add API, kemudian kita masukkan ke dalam payload kita di sini dan kita kirimkan di sini ya menggunakan reducer. Nah, dan ketika ini dipanggil, nah kita memanggilnya kan langsung di sini ya. Nah, kita manggilnya di sini kita menggunakan state dispatch yang sudah kita definisikan sebelumnya di sini. Nah, kita menggunakan use app state. Use app state adanya di sini. Konteks yang sudah pernah kita definisikan sebelumnya. Oke, di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk action, proses edit dan juga delete. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.